Jangan lupa like, subscribe, nyalakan notifikasi, dan share ke teman-teman kamu ya. Adriana terus menggedor-gedor pintu rumah megah dan mewah itu dengan tangisan tanpa tahu apa salahnya. Namun sedikit pun tak ada sahutan. Ayahnya yang tengah mabuk dengan sadisnya membuka paksa seluruh pakaiannya lalu menendangnya keluar rumah. Angin malam kembali menjalar ke seluruh tubuhnya yang hanya memakai pakaian dalam. Dingin, ia memutuskan untuk pergi dengan sisa kekuatannya. Ayahnya membuangnya lantaran terbukti bahwa ia adalah anak hasil perzinahan ibunya dengan rekan kerjanya. Saat itu umurnya sekitar 10 tahun. Ia berjalan dengan penuh rasa takut. Perumahan terlihat sepi, hingga seketika sinar harapan muncul dari rumah yang terlihat ramai. Ia berharap ada yang mau membantunya. Semua mata tertuju padanya. Tiba-tiba ada sebuah suara yang membuat matanya bersinar. "Bukankah itu anaknya Johan?" "Hei nak, sini," ucap seorang ibu di tengah keramaian. Adriana tersenyum dan berjalan pelan ke sana. "Kamu mencari mamamu? Ya Tuhan, kenapa tubuhmu seperti ini? Ayo masuk." Wanita itu mengajak Adriana masuk. "Anita, bukankah ini anak kamu?" Anita terkejut mendapati Adriana yang tengah berlari ingin memeluknya. "Mama," ucap Adriana seolah menemukan sandarannya. "Kenapa kamu kesini? Ayo ikut mama." Adriana mengikuti mamanya tanpa tahu apa maksud wanita itu. "Mama kenapa nggak pulang?" Suara bisik berbisik pun terdengar riuh saat mereka melewati kerumunan orang. "Ma, aku lapar," ucap Adriana merintih, namun suaranya tenggelam dengan berbagai bisikan. "Aku dengar Anita berhasil mengeruk kekayaan lelaki itu dan katanya mereka sudah bercerai." Adriana hanya bisa mendengar bisikan itu. "Ma, aku kedinginan," ucapnya lagi. Sesekali ia tersandung. "Jalan saja," suara mamanya datar. "Masuk." Anita mendorong Adriana ke dalam mobilnya. "Ma, aku lapar. Aku kedinginan. Aku habis menangis karena papa. Tadi papa..." Ucapan Adriana terpotong. "Cukup Adriana," bentak Anita. Rasanya ia ingin segera membuang gadis pembawa bencana bagi kehidupannya itu saat ini juga. Adriana terdiam. Padahal tadinya ia berharap mamanya mau sedikit saja merangkulnya agar hangat. Ia menangis sambil menatap mamanya yang menyetir mobil. Malam pun semakin larut. Mobil Innova merah itu berhenti di sebuah pertokoan yang sudah tutup, terlihat dari jalanan yang begitu lengang. Setelah mematikan mobilnya, Anita keluar, lalu membuka pintu Adriana. "Turun," ucap wanita itu. Adriana tertunduk menurut. Ia turun dengan kaki tanpa alas. Dingin kembali menyergapnya. Seketika ia mencoba memeluk dirinya sendiri. "Dingin, Ma." Anita menggandeng anak kecil itu ke sebuah gang sempit, lalu berhenti. "Kamu tunggu di sini, oke? Mama akan belikan baju dan makanan untukmu," ucap Anita sambil memandang mata Adriana meyakinkan. Namun ketika Anita akan pergi, Adriana memegang tangan wanita itu. "Ma, Adriana ikut mama aja. Adriana takut di sini, sendirian, gelap." Air matanya kembali terjatuh. "Aku mau ikut mama aja." Anita terdiam. Ia memejamkan matanya. "Lepaskan mama, Adriana," ucapnya sedikit keras dan ditekan. Ia takut membangunkan penduduk perumahan kumuh itu. "Aku mau ikut mama aja. Aku takut." Semakin Anita berusaha melepaskan pegangan, Adriana semakin kuat memegang tangannya. "Lepas ku bilang. Mama sudah bilang, tunggu di sini, akan mama belikan pakaian dan makanan. Mengerti?" bentak Anita sambil mendekati wajah mungil yang kini basah dengan air mata. "Dengar, kalau kamu mengikuti mama, maka kamu tak akan melihat mamamu ini selamanya." Adriana melepaskan pegangannya, tertunduk. "Anak baik," ucap Anita. Ia melangkah pergi. Adriana memandang hampa mamanya yang makin menjauh di kegelapan, hingga terdengar suara mobil melesat pergi. Air matanya kembali jatuh dengan deras. Ia terduduk sambil meringkuk. Dirangkul tubuhnya dengan kedua tangannya,
seolah angin ingin terus masuk ke dalam tubuhnya. Lambat laun, ia tertidur. Adriana terbangun tatkala seorang anak kecil menimpukinya dengan batu. "Au!" Ia terbangun mengucek matanya. Matahari telah tinggi, namun ia tak mendapati mamanya di sisinya. Badannya penuh dengan tanah. Ia kembali menggigil. Semua mata tertuju padanya. Anak-anak kecil mengelilinginya. Tiba-tiba mereka melemparinya dengan rerumputan dan tanah. Ia menangis. Anak-anak seusianya itu pun tertawa dan menyorakinya. Orang gila, orang gila. Ia terdiam. Dipeluknya perut yang kian melilit itu dan ditenggelamkannya wajahnya di sikunya. Seakan sudah tak ada lagi energi untuk sekadar menangis. Hei, sudah kalian ini. Tiba-tiba ada yang menyimak kerumunan itu. Seorang laki-laki datang dengan tergesa-gesa. Pergi sana, khusus. Sudah pergi sana. Dasar anak-anak nakal. Ucap lelaki itu. Ia pun mendekati gadis itu. Aldo menunduk. Hei, Diusapnya rambut gadis malang itu. Adriana mendongakkan kepalanya. ya ampun, badanmu panas sekali. Ucap Aldo sambil memegang kening gadis itu. Aku lapar, Kak, rintih Adriana. Ke rumah kakak yuk. Ajaknya. Adriana tersenyum lemah. Dengan segera, Aldo membawa gadis kecil itu ke rumahnya. Ibu, ibu. Wanita yang dipanggilnya ibu beranjak dari dapur. Masya Allah, siapa anak ini, Dok? Dengan segera, Bumus menyelimuti badan Adriana yang hampir beku, lalu membaringkannya. Nggak tahu bu, tadi sehabis pulang sekolah aku temukan ia di jalan. Ia dikerumuni oleh anak-anak. Ucap Aldo. Aku lapar, ucap Adriana dengan suara serak. Sebelum jelas ia melihat kedua orang yang dikirimkan Tuhan padanya itu, pandangannya mendadak buram dan gelap. Namun ia masih sempat mendengar ucapan tulus Bumus. Ambilkan makanan dan buatkan segelas teh Do untuk anak ini. Kak, aku agak telat ya, soalnya banyak pasien yang baru masuk, ucap Adriana sambil mengunyah seiris roti tawar. Kamu udah makan? Ucap Aldo di seberang sana. Ini aku lagi makan. Kak bilang sama ibu, aku minta dibuatin rendang. Hei, udah ya kak, nanti lagi, udah jamnya nih. Ucap Adriana sambil mengenakan jas putihnya dengan setelan rok berwarna biru dongker dipadu dengan kemeja berwarna biru muda. Ia melangkahkan kakinya keluar rumah. Sesampainya di rumah sakit, baru beberapa langkah ia berhenti. Dan tanpa sadar, mata mereka saling bertemu. Nana, ucap seorang wanita. Adriana segera berbalik mempercepat jalannya. Wanita itu berlari mengejar Adriana. Nana, kamu kemana aja? Mama kangen sama kamu, ucap wanita itu sambil memeluk lengannya. Maaf, Anda salah orang. Lepaskan saya. Ia mencoba melepaskan tangan wanita itu, namun pelukannya semakin kuat. Dengan sekuat tenaga, Adriana mencoba melepaskan diri, namun seketika tubuhnya melemah. Seorang lelaki melerai mereka berdua, lalu merebut Adriana dari pelukan wanita itu. Suster, Ucap lelaki itu. Seketika dua orang suster segera membawa wanita itu. kamu gak apa-apa? Sebelum Vino meneruskan ucapannya, tubuh Adriana mendadak lunglai. Adriana! Ucap Vino terkejut dan langsung membopong Adriana menuju kantornya, sembari sesekali menoleh ke arah wanita paruh baya yang sedang meronta-ronta. Tangannya hangat, gumam Adriana sambil membuka matanya. Kamu sudah enakan? Adriana terduduk, lalu pandangannya kosong. Vino melihat trauma hebat yang pernah melanda Adriana seakan kembali. Aku di sini, nah. Tenanglah. Vino mengecup kening wanita itu. Tiba-tiba Adriana berteriak. Dengan sigap, Vino segera memeluk gadis itu. Aku di sini. Tenanglah. Aku di sini menjagamu. Adriana terus menangis. Aku mencintaimu, nah. Adriana menggenggam erat jas putih lelaki itu. Ia menangis sejadi-jadinya. Semua lukanya kembali datang menghantuinya. Ia tumpahkan semuanya. Ia terus menangis. Ia tak bisa membayangkan bagaimana Vino akan menerima dirinya seperti ini. Dengan traumanya ini. Dengan lembut, Vino mengusap kepala gadis itu. Setelah hampir 1 jam menangis, Adriana tertidur. Vino pun segera merebahkannya di tempat tidurnya. Ia mengambil HP-nya. Ada hampir 20 miss call dan banyak SMS dari Aldo, kakak kekasihnya itu.
HP-nya berbunyi. Aldo mengiriminya pesan. HP Adriana nggak aktif. Apa dia sedang bersamamu? Vino segera membalas pesan lelaki itu. Adriana tiba-tiba pingsan. Sepertinya kelelahan. Nanti setelah bangun, aku akan mengantarnya pulang. Ia mengusap rambut gadis itu, lalu kembali terduduk sambil memegang tangan Adriana. Aku tahu siapa kamu, Nah. Aku tahu bagaimana perasaanmu. Dan aku siap menerima kamu apa adanya. Sungguh, jangan pernah khawatir. Vino lalu mengecup punggung tangan Adriana dengan lembut.